Jelangkung. Malam Jumat selalu membawa hawa yang berbeda. Angin terasa lebih dingin, jalanan lebih sepi, dan suara jangkrik terdengar seperti bisikan dari tempat gelap. Di ujung desa berdiri sebuah rumah tua kosong yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Cat dindingnya mengelupas, jendelanya pecah, dan pohon besar di halaman membuat suasana semakin menyeramkan. Ketiga remaja nekat datang ke sana malam itu. Mereka adalah Andri, Damar, dan Yanto. Dengan senter redup dan langkah ragu-ragu, mereka masuk ke dalam rumah tua tersebut. "Ayo cepat mulai, sebelum tengah malam lewat," bisik Andri. Mereka sudah mempersiapkan semuanya. Boneka jalangkung dari batok kelapa, kain lusuh sebagai tubuhnya, serta sesajen sederhana diletakkan di atas lantai. Ketiganya duduk melingkar sambil memegang boneka itu bersama-sama. Yanto mulai membacakan mantranya. Dengan suara pelan namun gemetar. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Di sini ada pesta. Pestanya pesta meriah. Datang diundang, pulang tak diantar. Mantra itu terus diulang-ulang berkali-kali. Rumah tua mendadak terasa semakin dingin. Angin masuk dari celah jendela yang pecah, padahal di luar tidak ada angin sama sekali. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba boneka jalangkung itu bergerak pelan. Batok kelapa itu menunduk sendiri lalu bergerak maju mundur. Andri langsung pucat. Itu gerak sendiri, kata Andri. Tangan mereka mulai gemetar. Yanto buru-buru membuka buku dan pensil yang sudah disiapkan. "Siapa yang datang?" tanyanya pelan. Boneka itu bergerak liar, lalu pensil di tangan Andri menulis sendiri di atas buku dengan goresan kasar. "Korban kecelakaan." Ruangannya mendadak sunyi. Dari lantai atas terdengar suara langkah kaki berat. Padahal rumah itu kosong. Ketiga remaja itu mulai ketakutan dan memutuskan mengakhiri permainan. Mereka membaca mantra penutup agar arwah itu pulang. Namun boneka jalangkung justru semakin berat, bergerak tidak beraturan seperti sedang mengamuk. Batok kelapa itu berputar sendiri. Sesajen di lantai tiba-tiba terlempar, lampu senter berkedip-kedip. "Aduh, gimana ya? Dia nggak mau pergi," teriak Damar panik. Tak lama kemudian terdengar suara seperti orang menangis dari sudut ruangan. Tangisan itu berubah menjadi tawa panjang yang menyeramkan. Mereka terus membaca mantra penutup dengan ketakutan. Setelah cukup lama, boneka itu akhirnya perlahan menjadi ringan dan berhenti bergerak. Suasana kembali sunyi. Mereka bertiga langsung keluar dari rumah tua itu dan memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing tanpa banyak bicara. Namun teror sebenarnya baru dimulai. Beberapa hari setelah permainan jalangkung itu, Damar mulai berubah. Ia sering melamun sendiri sambil menatap kosong ke arah dinding. Kadang tengah malam ia tertawa sendiri dengan suara berat seperti bukan suaranya. Suatu malam keluarganya mendengar Damar berbicara sendiri di kamar. "Aku belum pulang, tubuh ini milikku." Sejak saat itu Damar sering kerasukan. Tubuhnya tiba-tiba kejang, matanya melotot tajam, dan suaranya berubah menyeramkan. Banyak orang pintar datang mencoba mengobatinya, tetapi tidak ada yang berhasil. Hingga akhirnya seorang orang pintar tua datang dari luar kota. Setelah ritual panjang semalaman, arwah itu berhasil dikeluarkan dari tubuh Damar. Tetapi semuanya sudah terlambat. Sejak malam itu Damar tidak pernah benar-benar sembuh. Tatapannya kosong, ia jarang berbicara. Dan yang paling membuat warga takut, setiap malam Jumat Damar sering terlihat duduk sendirian di depan rumah sambil tersenyum ke arah jalan, seolah sedang menunggu seseorang datang kembali.